Perkenalkan, nama saya Delia Mariska. Saya akan menjelaskan bagaimana alur pengelolaan aset tetap berdasarkan alur dari data diagramnya. Saya akan menjelaskan alur kerja atau proses pengelolaan aset tetap di lingkungan perusahaan. Proses ini melibatkan berbagai divisi dan tahapan yang saling terintegrasi, dari permintaan jasa hingga penyusunan aset dan pelaporan. Di tahap awal ada permintaan jasa. Proses dimulai dari permintaan jasa atau pembuatan jasa dari pihak internal atau eksternal. Disertai dokumen penting seperti sign PI, purchase instruction atau proforma invoice. Lanjut ke pencatatan transaksi dan pembayaran. Setelah permintaan diterima, akan dilakukan pencatatan penjualan oleh tim terkait, disusul oleh pencatatan penerimaan pembayaran dari customer, lalu bukti tayangan iklan atau jasa yang diberikan juga dibuat. Lalu ada pihak yang terlibat, ada customer yang mengajukan permintaan dan melakukan pembayaran, tim teknis yang melaksanakan permintaan jasa atau pengadaan aset, ada admin yang mengelola proses administratif, ada finance, accounting, dan tax yang mencatat transaksi, mengelola keuangan dan perpajakan. Lalu ada pengelolaan aset. Setelah pembayaran akan dilakukan permintaan aset oleh pihak pengguna, persetujuan aset oleh manajemen atau pihak berwenang, penggunaan aset untuk keperluan operasional, dan inventarisasi untuk memastikan aset tercatat dengan baik. Penyusutan dan pelaporan. Aset tetap mengalami penyusutan nilai secara berkala. Tim akuntansi mencatat penyusutan sesuai kebijakan akuntansi perusahaan. Di akhir periode, dibuat laporan aset tetap untuk evaluasi dan kebutuhan audit. Lalu yang terakhir, proses ini memastikan setiap aset tetap yang digunakan dapat dilacak, dinilai, dan dilaporkan dengan baik. Integrasi antar divisi sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart pengelolaan aset tetap berdasarkan diagram yang saya lampirkan. Diagram ini menjelaskan alur kegiatan dari awal pengajuan pembelian aset hingga aset digunakan dan dicatat ke dalam sistem. Proses ini melibatkan beberapa pihak, yaitu ada user, admin aset tetap, finance dan accounting, vendor, dan penggunaan aset. Yang pertama, proses akan dimulai ketika kebutuhan aset tetap baru dalam perusahaan. Lalu lanjut ke permintaan pembelian aset dari user. Pengguna mengajukan permintaan pembelian aset kepada bagian admin aset tetap. Permintaan ini biasanya dalam bentuk formulir atau surat permintaan. Lalu ada penyusunan proposal pembelian. Admin aset tetap menerima permintaan dan menyusun proposal pembelian berdasarkan kebutuhan user. Proposal ini akan menjadi dasar untuk pengadaan. Lalu ada pembuatan purchase order dari finance dan accounting. Setelah proposal disetujui internal, finance membuat dokumen atau purchase order sebagai permintaan resmi ke vendor. Dokumen PO perlu di-approve atau approval dari pejabat berwenang sebelum dikirimkan ke vendor. Lalu pemeriksaan dan penerimaan barang. Vendor mengirimkan barang. Setelah barang diterima, akan dilakukan pemeriksaan fisik dan kesesuaian barang terhadap PO. Proses ini dilakukan oleh tim penerima aset. Pencatatan ke database dan pembuatan kartu aset. Setelah barang diterima, admin aset tetap akan mencatat aset tersebut ke dalam database aset tetap, lalu dibuat pula kartu aset, yaitu dokumen identifikasi aset berisi informasi penting, seperti kode aset, lokasi, tahun perolehan, penyusutan, dan sebagainya. Pembayaran kepada vendor. Setelah barang diterima dan diverifikasi, dilakukan proses pembayaran kepada vendor oleh bagian keuangan.
disertai dengan dokumen BAST atau berita acara serah terima sebagai bukti bahwa barang telah diserahkan vendor kepada perusahaan. Lalu lanjut ke entry database kartu. Data dari BAST dan dokumen pendukung lain diinput ke sistem sebagai referensi resmi aset. Lalu yang terakhir, penggunaan aset. Aset kini sudah siap untuk digunakan oleh unit yang mengajukan permintaan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait penjelasan flowchart serta DAD yang sudah dijelaskan pada narasumber yang sudah saya wawancarai sebelumnya. Yang pertama, di sini ada customer. Dari pihak customer biasanya melakukan permintaan jasa kepada perusahaan kami. Kemudian dari customer ini akan dilakukan atau diproses oleh admin penjualan untuk melakukan penerimaan permintaan jasa. Setelah penerimaan permintaan jasa ini sudah dilakukan, kemudian admin penjualan membuat proposal. Proposal ini dibuat untuk sebagai tanda terima terkait permintaan jasa yang dilakukan oleh customer. Setelah pembuatan proposal ini, biasanya proposal akan dikirimkan soft copy-nya kepada pihak customer untuk desain proposalnya, atau biasa kita sebut sebagai approval dari customer apakah sudah menyetujui terkait proposal yang sudah kita buat. Oke, kemudian setelah desain proposal dari customer dan customer sudah menyetujuinya, biasanya admin penjualan melakukan lagi input sign proposal di sistem. Oke, kemudian setelah di-input proposal desain tersebut, proposal akan dibuat menjadi 2 dokumen. Yang pertama untuk arsip dari pihak perusahaan dan yang kedua untuk dokumentasi dari pihak customer. Oke, setelah itu proposal setelah desain kemudian lanjut kepada financial accounting atau tax. Nah, proposal yang sudah desain ini oleh admin penjualan akan di-input di sales order oleh finance. Kemudian setelah di-input di sales order, finance akan mengirimkan proposal tersebut kepada tim teknis. Proposal dalam bentuk sales order tersebut akan dikirimkan kepada tim teknis. Kemudian dari tim teknis ini akan melakukan kampanye atau iklan. Nah, di jasa tersebut, semisal ini kita ambil contoh iklan saja ya. Jadi pihak teknis akan melakukan iklan yang sudah dilakukan permintaan jasa oleh customer. Kemudian setelah melakukan teknis atau kampanye iklan ini, pihak teknis akan melakukan report atau bukti tayangan iklan yang sudah dilakukan sesuai dengan permintaan jasa dari sales order tersebut. Oke, kemudian setelah membuat report, biasanya report akan dikirimkan kembali kepada pihak finance untuk pembuatan invoice serta faktur pajak yang dilakukan untuk diberikan tanda bukti kepada pihak customer. Setelah finance membuat faktur pajak, dokumen-dokumen tersebut, penagihan invoice serta faktur pajak dan report iklan yang telah dilakukan oleh tim teknis akan diberikan kembali kepada customer. Dari pihak customer kemudian akan melakukan pembayaran dari invoice dan faktur pajak yang sudah diberikan. Berikut adalah rincian flowchart yang sudah biasa kami lakukan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada DAD penjualan. DAD penjualan ini adalah diagram aliran data yang biasa kita lakukan atau siklus alir data yang biasa kita lakukan di perusahaan. Kebetulan perusahaan narasumber dan perusahaan saya ini adalah perusahaan yang satu, jadi satu perusahaan namun beda divisi. Oke, selanjutnya DAD penjualan yang biasanya kita lakukan adalah pertama dari pihak customer akan melakukan proses transaksi kepada admin penjualan. Setelah ada proses transaksi dari admin penjualan, kemudian input pemesanan yang dilakukan oleh seperti yang dijelaskan di flowchart sebelumnya. Biasanya input pemesanan ini dilakukan dengan pembuatan proposal. Kemudian ada sign proposal di DAD ini, kemudian ada rekap data penjualan. Setelah itu, setelah ada sign proposal, biasanya kita buat rekap invoice dan faktur. Kemudian diberikan kepada tim teknis untuk memberikan report penayangan iklan yang sudah dilakukan sesuai dengan permintaan jasa dari customer. Nah, selanjutnya seperti flowchart tadi, setelah membuat rekap data penjualan dan report sudah ada, kemudian ada kita lakukan pencatatan transaksi penjualan atau report kembali kepada customer dan mengirimkan invoice serta faktur pajak untuk penagihannya.
Mungkin itu saja terkait DAD dan flowchart penjualan yang biasa kita lakukan di perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Julia Vanessa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diagram penggajian yang telah dibuat. Yang pertama yaitu ada proses absensi karyawan. Setiap karyawan melakukan absensi harian dengan menggunakan fingerprint. Data kehadiran ini secara otomatis direkam dan diolah dalam bentuk file Excel yang nantinya menjadi dasar dalam perhitungan gaji. Dan yang kedua yaitu perhitungan gaji karyawan. HRD melakukan perhitungan gaji berdasarkan data absensi yang telah direkap. Gaji yang dihitung mencangkup gaji pokok, gaji tunjangan, dan potongan pajak serta iuran BPJS. Dan yang ketiga yaitu vertifikasi daftar gaji. Daftar gaji yang telah dibuat oleh HRD diserahkan kepada staf keuangan untuk diversifikasi. Namun, pada sistem yang berjalan saat ini, tidak ada otorisasi dari direktur utama, sehingga hanya staf keuangan yang mencetak daftar gaji sebelum melakukan pembayaran. Dan yang keempat, yaitu proses pembayaran gaji. Staf keuangan mengunggah daftar gaji ke sistem perbankan untuk mentransfer gaji ke rekening masing-masing karyawan. Setelah transaksi berhasil, bukti transfer akan dicetak dan dijurnal oleh bagian keuangan. Dan yang kelima, yaitu pembuatan laporan keuangan setelah penggajian. Staf keuangan menyusun laporan keuangan yang mencangkup rincian pengeluaran gaji. Laporan ini kemudian diberikan kepada direktur utama, tetapi hanya untuk informasi tanpa adanya otorisasi sebelum pembayaran dilakukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart penggajian. Dari gambar yang kita lihat, prosesnya itu dimulai dari karyawan melakukan proses absensi. Di sini proses absensinya dilakukan menggunakan sistem fingerprint. Kemudian, pada akhir bulan, HRD akan menarik data absen karyawan. Dari data tersebut, nantinya HRD akan dilakukan pemeriksaan dari proses absensi yang telah dilakukan oleh karyawan selama 1 bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian HRD akan melakukan perhitungan gaji karyawan. Output dari perhitungan ini yaitu berupa daftar gaji karyawan dan slip gaji. Daftar gaji karyawan yaitu jumlah keseluruhan gaji karyawan yang harus dibayarkan. Sedangkan slip gaji yaitu jumlah yang diterima oleh karyawan selama 1 bulan. Dari daftar gaji karyawan yang sudah diserahkan oleh HRD, kemudian bagian staf keuangan akan melakukan pengecekan dan pembayaran. Setelah dilakukan pengecekan, staf keuangan akan melakukan upload daftar gaji melalui aplikasi dari bank yang berbentuk seperti internet banking dan semacamnya. Lalu setelah melakukan upload daftar gaji, mereka melakukan tarik data untuk dilakukan penjurnalan transaksi. Adapun output dari kegiatan ini yaitu berupa laporan keuangan, bukti transfer, dan daftar gaji karyawan yang sudah dicek yang kemudian akan diserahkan kepada direktur utama. Dalam hal ini, direktur utama hanya mengetahui tidak mengotorisasi daftar gaji yang sudah dibuat oleh HRD dan hanya dilakukan pengecekan oleh staf keuangan.